Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Pusrianto, NIM 2010204004, lokal Tadris Biologi 3A, dosen pengampu Bapak Hendra Ladrima SSI MPD. Baiklah, saya akan membahas materi tentang hubungan organisme dengan lingkungan. Yang pertama, hubungan organisme dengan lingkungan, atau hubungan antara makhluk hidup. Setiap makhluk hidup yang hidup selalu bergantung pada makhluk hidup lain. Tak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendiri. Hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama dinamakan simbiosis. Satu, simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu dan tanaman bunga, kerbau dengan burung jalak. Seterusnya, simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis yang merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh, hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora, hubungan anemo laut dengan ikan badut, dan hubungan antara tanaman pakui dan pohon besar. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hanya menggunakan satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya, kutu yang hidup di tubuh hewan, bunga Rafflesia yang hidup ditumbuhi inangnya. Seterusnya, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata berdasarkan lamanya waktu untuk lokasi tertentu di bumi ataupun planet lain. Beberapa pengertian iklim menurut para ahli antara lain menurut Wall Schlite Conference 1979, sintesis kejadian cuaca selama kurung waktu yang panjang, yang secara statistik cukup dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan pada setiap saatnya. Kedua, konsep abstrak yang menyatakan kebiasaan cuaca dan unsur-unsur atmosfer di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Peluang statistik berbagai keadaan atmosfer antara lain suhu, tekanan angin, kelengkapan yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Sebenarnya unsur iklim. Yang pertama, penyinaran matahari. Matahari merupakan tanda periklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi utama di bumi. Kedua, suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Yang ketiga, kelembapan udara. Adalah layaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat pengukurnya adalah hidrometer. Yang keempat, awan. Awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer. Bagian bawah awan dapat menunjukkan kondisi cuaca. Seterusnya, curah hujan. Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Yang terakhir, angin. Angin adalah udara yang bergerak dari arah yang bertentangan, tinggi atau maksimum, ke arah yang tekanan rendah atau minimum. Seterusnya, tanah. Tanah adalah dalam bahasa Yunani itu pedon, dalam bahasa Latin solum, adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Seterusnya, manfaat tanah. Manfaat tanah bagi kehidupan manusia antara lain tanah sebagai lahan, bahan baku industri dan sumber energi. Satu, tanah sebagai lahan dimanfaatkan untuk permukiman, lahan industri, lahan pertanian, dan lain-lain. Yang kedua, tanah sebagai bahan mentah industri antara lain tanah liat, lempung, bahan pembuatan gerabah, bahan baku semen, bahan bangunan. Terusnya, yang ketiga, tanah sebagai sumber energi. Tanah gambut merupakan salah satu sumber energi alternatif dari daerah persebaran tanah gambut di Indonesia. Materi bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.